Awalnya mungkin dari keluarga kali ya. Hampir 20 tahun gue pakai narkoba. Pada umur 14, gue merasa diri gue selalu kurang. Orang lain selalu lebih beruntung dari gue. Keluarga gue nggak akur dan gue merasa nggak nyaman di rumah, yang akhirnya kita pasti minum-minum. timbul yang namanya kemarahan. Gue selalu menggunakan ganja untuk meredam emosi gue gitu. Saat itu kayaknya nggak salah gitu kalau masih gitu. Diajak teman. Mereka mungkin bilang, banci lu, nggak ada nyali lu. Nah, gue orangnya selalu penasaran, ingin coba ini, coba itu, dan akhirnya kemudian meningkat ke sabu. Menjadi kayak superhero banget gitu. Kokain, Inex, obat penenang dosis tinggi, Nyangkut di putau. Tanpa saya sadari, saya sudah ketergantungan. Makin terikat. di saat sakaunya berat sekali. malah lebih dahsyat. Penghancuran total dalam tubuh tuh lewat jarum suntik. Putau lebih enak dari seks. Ya gue udah nggak peduli lagi sama diri gue. Saya pikir saya bisa mengatur. Bisa cari duit sendiri, Susah ngucap syukur. megang uang, nah itu gue jatuhnya lebih dalam. Dan itu menyebabkan saya menjadi hancur. Kehancuran yang didapat. Tapi begitu sulit untuk keluar dari keterikatan ini. Tapi mau nggak mau saya tetap harus pakai berhubung saya udah terlalu dalam. Saya juga ingin yang namanya hidup benar. Gue tahu Setiap jangkis itu hidup seperti dipasung gitu ya. Kalau kita berpikir dengan logika kita tuh nggak akan nyampe. Tapi nggak bisa gitu. Dan tidak tahu solusinya gimana. gue udah masuk rehab 9 kali. semua itu nggak buat gue berubah. Jauh udah dari komunitas. Kayaknya untuk lepas. Yang pasti nggak mungkin gitu loh. Harus punya barang. Setiap 3 jam sekali. Harus ada, tidak boleh nggak ada. Saya berusaha untuk bagaimana lepas itu sulit sekali. Narkoba itu lebih mengikat daripada keinginan mereka untuk bebas dari narkoba itu. Ya sebelum saya memakai sabu tuh Punya usaha. Hidup saya juga kerja dan hidup saya benar gitu. Saya bukan seorang anak yang bandel. gue mulai masuk pelayanan umur 19. Pertama-tamanya masih aktif di gereja. Bisa dibilang dulu tuh kehidupan saya oke-oke aja gitu. Jadi ketika gue nggak ada duit untuk beli narkoba, gue mulai keluar itu nyari. Ya gue terpaksa nyolong. Pertama mungkin Menjual semua isi barang di rumah. Udah nggak bertanggung jawab lagi di rumah. Semuanya habis. Kehadiran saya pun mungkin sudah tidak diharapkan. Nggak tahu diri. Dan gue waktu itu kabur dari rumah. kepercayaan satu sama lain tuh yang pasti nggak ada. Pukulin bandar gue sendiri. Cari mangsa istilahnya lah. mulai dari ngejambret Naik motor, nyolong spion mobil, lakukan tindakan kriminal. sampai akhirnya ya bongkar rumah orang, bongkar kantor orang. Apapun gue jual-jualin gitu. Hal-hal yang mungkin kelihatan kecil tapi sebetulnya besar. Bahkan punya pikiran mau jual diri sendiri, tapi siapa yang mau? Nggak ada otak katanya. Gila. Tingkat kriminal makin lama makin tinggi. Yang pasti ya gue harus ngambil keuntungan dari mereka juga. Lama-kelamaan Udah pasti. jadi pengedar. Memang waktu gue jadi bandar Nalar kita udah nggak sehat. sampai ya akhirnya gue kecemplung di situ gitu. Gue ketangkap sama ini polisi dan diproses hukum. Itu semua karena Di lingkungan penjara tuh orang jahat semua. Kita sering diintimidasi. Ya gue harus lebih jahat dari mereka gitu. Dengan kelakuan-kelakuan saya yang dahulu, Ya keluarga gue yang pasti trauma banget. jadi saya sampai takut gitu saya bikin. Rumah sama keluarga rusak. Belum lagi kata-kata yang menyakitkan istri saya. yang pasti mengalami trauma yang sangat-sangat berat. Hampir cerai. Saya menyakiti anak saya menyakiti buah hati saya. Sama sekali nggak wajar gitu sebagai orang tua yang harusnya bertanggung jawab terhadap anak istri tapi memperlihatkan sesuatu yang tidak baik. Tanpa saya sadari, ya kan, saya jadi pribadi yang menakutkan. Anak gue benci banget gitu ngeliat gue gitu. Dicium dia nggak pernah mau, dia pasti lari gitu. Dia teriak sekali. Saya kalau ingat kata-katanya itu, papi, ampun, saya langsung nangis gitu. Yang lebih gilanya lagi, Saya pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Gue sharing needle sama teman gue. Dan jangka waktu pemakaian ini kan bukan di 1-2 bulan gitu, tapi bertahun-tahun gitu. Saya pernah ngalamin pemakaian terlalu banyak sehingga dikirain mati, ditinggalkan begitu saja oleh teman saya. Ketika saya terbangun, saya itu sudah berada di tempat pembuangan sampah. Gue nggak pernah nganggep gue pernah punya temen. Ya udah diri gue aja gitu sendiri. Dan terus terang saya sangat menyesal aja. Di dunia medis, pecandu itu disebut dengan relapse chronic disease, artinya penyakit kronis kambuhan. Banyak orang tidak mengerti.
Yang mereka berpikir bahwa seperti penyakit lainnya dikasih makan obat kemudian dengan gampang sembuh dan sudah tidak kecanduan lagi. Tidak demikian dengan kecanduan narkoba. Yang namanya narkotik itu dia punya gravitasi itu sangat kuat, sehingga seorang pecandu kalau tidak Kristus hidup dalam hidup dia, tidak mungkin dia sembuh. We rely upon God to touch every one of the residents here. We depend upon His healing. That's why we do not rely upon depend upon medication, doctors or what, but upon Dr. Jesus. I see a lot of changes with those people who really come to dedicate and submit their life to God. And when they commit themselves, God really mold them and shape them. Karakter itu bukan hanya dirubah, karakter itu harus dihancurkan, karakter itu harus memang dipulihkan, sehingga anak-anak di sini harus dipush setiap kali mereka harus baca Alkitab, setiap kali mereka harus berdoa, setiap kali mereka harus memuji Tuhan, setiap kali mereka harus bersikap baik, setiap kali mereka harus dikondisikan untuk hidup benar. Semakin mereka mengerti akan firman Tuhan, semakin mereka akan mengenal diri mereka. Semakin mereka punya satu kekuatan dalam diri mereka, kekuatan yang membuat mereka, mencegah mereka untuk melangkah ke jalan-jalan yang salah, langkah-langkah yang akan membawa mereka kembali ke dunia kecanduan itu. Datangnya si pecandu di breakthrough, datangnya si pecandu di tempat ini, saya percaya bahwa mungkin secara manusia itu kebetulan, mungkin secara manusia bahwa itu mungkin dia udah mentok, mungkin secara manusia bahwa dia disuruh orang tuanya, mungkin secara manusia bahwa supaya dia menyenangkan orang tuanya. Tapi saya percaya bahwa ada satu kuasa yang tidak kelihatan, ada satu kuasa yang besar yang mendorong dia supaya kamu harus datang ke tempat ini, kamu harus ada di tempat ini, kamu harus bersama di tempat ini, supaya ketika kamu buka hati, ketika kamu rela, kamu akan dibentuk terus menerus. Dengan satu tekad dalam diri mereka untuk disembuhkan, maka kuasa Tuhan akan nyata dalam kehidupan mereka dan mereka bisa merasakan pertolongan Tuhan. Karena di firman Tuhan dikatakan, jikalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu akan benar-benar merdeka. Saya menyadari saya sudah letih, saya sudah capek gitu. Saya mau lepas dari narkoba. Secara logika, saya pikir nggak akan mungkin saya bisa tinggal di dalam rumah rehab itu. Gitu. Tetap saya berkeras nggak mau. Tapi saya berdoa kembali kepada Tuhan dan Tuhan menyatakan kembali gitu. Gue belajar, gue buka hati. Apalagi bersama brother-brother di sini, kita sama-sama membangun, kita jalan bersama Tuhan. Setiap kita yang ketemu masalah, kita bisa melayani satu sama lain. Itu merupakan satu sukacita yang baru dalam kehidupan saya. Di tempat ini saya sedang membenahi jiwa saya yang rusak itu. Setelah gue mengenal Tuhan, gue mengenal kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab yang sering gue baca. Tiba-tiba ada ketenangan. Firman Tuhan itu suatu hal yang sangat indah gitu, suatu hal yang hidup. Gue menemukan sesuatu yang selama ini gue nggak tahu. Ternyata bahwa kita hidup di dunia ini bukan kita hidup antara manusia dengan manusia, tapi ada Tuhan. Dan saya menjerit, saya menangis di hadapan Tuhan, dan saya mau bertobat. Baru bisa merasakan yang namanya hadirat Tuhan, pertolongan Tuhan nyata ini. Pada waktu Tuhan menyadarkan saya seperti itu, saya percaya Tuhan pasti memampukan saya. Datang kepada Tuhan. Tentu pasti bahwa Tuhan ikut campur dalam kehidupan saya. Yang paling penting dia kasih keselamatan bagi gue. Setelah gue tahu kebenaran, ya jauh banget gitu ya, kayak bumi dan langit benar-benar dirubah 180 derajat. Saya merasa hidup saya jadi berarti dan berguna. Dan gue bisa sembuh sekarang ini juga karena dengan kekuatan saya sendiri, melainkan dengan kekuatan yang daripada Tuhan saja. Perlahan tetapi pasti gitu. Dan Tuhan tuh ada kepastian. Pada akhirnya pemulihan hubungan keluarga juga jadi semakin baik. Istri gue yang juga ateis, dan dia bilang, mulai hari ini gue akan percaya sama Tuhan yang lu sembah, karena dia bisa ngerubah hidup lu gitu. Hubungan saya dengan keluarga saya kembali lebih baik. Terus hubungan gue sama anak gue yang udah rusak, dia nggak nganggap gue sebagai orang tua, dia sekarang kalau ketemu gue malah jadi kangen gitu. Mungkin nggak ada lagi kesempatan buat kita, jadi jangan sia-siain kasih karunia Tuhan. Nggak mungkin ada kedua kali penyalipan lagi. Kalau belum berhenti gitu ya, belum kenal Tuhan, gue mungkin masih ada di penjara saat ini. Mungkin gue udah mati. Karena overdosis, karena drugs. Hanya dua itu aja kalau nggak kenal Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dapatkan di dunia ini, itu semua dari Tuhan. Dan gue harus lebih lagi memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam pelayanan gue di tempat ini. Tuhan bekerja buat kehidupan gue.
hidup yang sisa ini sampai gue mati nanti ya untuk Tuhan gitu, ya untuk melayani Tuhan. Jadi kemanapun Tuhan suruh gue pergi, dimanapun awal pekerjaan gue akan jalanin. Karena hanya itu yang bisa gue balikin kepada dia, karena dia udah terlalu banyak melakukan hal-hal yang baik, melakukan keselamatan bagi diri gue. Jadi sekarang saatnya gitu, gue mau ucap syukur dari segala yang telah gue dapat dalam hidup gue sekarang ini. Pujilah Tuhan untuk perbuatannya yang perkasa. Dulu kami semua adalah pecandu narkoba yang hidup dalam kegelapan. Tapi oleh karena terang yang daripada Tuhan, kami bisa berdiri dengan bangga pada hari ini sebagai anak-anaknya, saksi-saksi hidup atas kasih Kristus yang begitu besar. Biar ini bisa menjadi kekuatan baru untuk kita semua. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.